Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat menunggu waktu berbuka. Kembali lagi bersama Ulfa Nurhaliza dalam SGD Berbagi, Mari Inspirasi Negeri. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, taufik dan hidayahnya, kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita di bulan Ramadan ini. Salawat berangkai salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, Bapak, Ibu, dan sahabat kita semuanya, kali ini saya akan membahas mengenai orang tua. Perihal orang tua sepertinya sudah tidak asing lagi di telinga kita, karena dimanapun kita berada, pembahasan mengenai orang tua ini sudah banyak dibahas itu oleh ustadz ataupun oleh kerabat-kerabat kita yang lainnya. Jadi kali ini saya tidak akan terlalu begitu mendalam membahas mengenai orang tua, karena seperti kita ketahui sebelumnya bahwa orang tua ini sudah banyak dibahas sama orang di luar sana, dan tentunya pasti lebih detail nantinya daripada saya. Jadi kali ini saya hanya ingin berbagi mengenai kisah hidup saya tentang orang tua. Yang seperti kita ketahui, orang tua adalah ibu dan ayah kita. Ibu, dia adalah seorang yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Begitu juga dengan ayah. Tanpa ayah, kita tidak ada di dunia ini. Ayah bertanggung jawab mencari rezeki dan nafkahnya untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan anaknya. Ayah adalah cinta pertama anaknya bagi seorang perempuan. Patah hati yang paling berat sekali itu untuk anak perempuan adalah kehilangan seorang ayahnya. Mengapa demikian? Jadi langsung saja ya, saya berbagi kisah hidup saya perihal tentang orang tua, ya salah satunya ayah. Saya alhamdulillah sampai saat ini memiliki ibu, namun saya sudah tidak memiliki ayah lagi sejak tahun 2016. Jadi ceritanya waktu itu ketika saya ingin kuliah di Padang, saya di siang harinya masih berbincang-bincang dengan orang tua saya. Waktu itu saya masih mahasiswa baru, dan itu pertama kalinya saya akan berangkat ke Padang, karena di hari Seninnya saya akan melaksanakan upacara. Nah, terus di siang hari itu saya masih berbincang asik dengan ayah saya. Ayah saya ini dia sudah sakit selama 8 tahun lebih. Jadi tangan kiri dan kaki kirinya sudah tidak bisa maksud saya sudah tidak berfungsi lagi. Jadi sehari-hari beliau berjalan menggunakan tongkat. Nah, kembali lagi, jadi di siang hari itu ayah saya masih tertawa dan cerita dengan saya, dan beliau pun juga sempat menanyakan hal ini. Dan pertanyaan ini ternyata adalah tanda dari beliau kalau beliau akan meninggalkan saya. Namun di saat itu saya tidak menyadarinya. Jadi ayah saya bertanya kepada saya, Ulfa, apakah di tempat kuliahmu dekat dengan masjid? Lalu saya menjawab, insya Allah dekat dengan masjid, Pak. Jadi kalau mau dekat dengan masjid, jangan pernah kamu tinggalkan sholat. Kalau bisa sholatnya di masjid. Dan mendengar perkataan itu, saya waktu itu biasa saja, karena menurut saya itu memang adalah nasihat dari orang tua saya, biar saya selalu mengingat Allah, selalu sholat pada waktunya. Kemudian saya pergi meninggalkan beliau di jam 2 siang. Dan singkat cerita, setelah saya sampai di kos, pada malam harinya, ayah dan ibu saya menelpon saya kembali dan menanyakan bagaimana kabar saya setelah sampai di Padang. Kemudian sambil berbicara di telepon, saya mendengarnya begitu asik, saya begitu senang, karena meskipun waktu itu saya di kamar masih sendiri, belum ada teman, tapi mendengar obrolan atau berbicara dengan orang tua lewat telepon saja itu sudah membuat saya bahagia. Dan singkat cerita lagi, setelah saya mengakhiri pembicaraan pada malam hari itu, saya tidur, dan di jam 12 malam, tepatnya tanggal 17 Agustus 2016, saya mendapat telepon dari kakak saya yang berada di Jakarta. Dan beliau langsung bilang, Fa,
bapak sudah meninggal, bapak udah nggak ada. Mendengar hal itu sontak saya langsung kaget, karena jam 9 malam tadi saya baru menelpon beliau, dan saya mendengar beliau dan ibu saya tertawa karena pembicaraan mereka berdua. Jadi saya nggak yakin dan nggak percaya. Akhirnya saya telepon ibu saya, namun ibu saya tidak mengangkatnya pada saat itu. Mungkin memang suasananya sedang tidak mendukung waktu itu kan. Dan akhirnya di jam 12 itu saya tidak bisa tidur lagi. Pikiran saya sudah melayang kemana-mana, dan hati saya pun pastinya hancur kan, karena ini adalah berita yang sangat mengejutkan buat saya. Dan setelah waktu subuh datang, saya dijemput oleh adik bapak saya yang tinggal di Padang, dan akhirnya kami pulang. Tapi sebelum saya sampai tiba di rumah, banyak sekali kendala yang saya temukan di jalan, seperti macet dan juga mobil yang rusak. Tentunya itu membuat hati saya semakin gelisah, nggak tenang, karena saya takut tidak bisa melihat ayah saya untuk terakhir kalinya. Namun pada Allah, alhamdulillah saya masih bisa melihat ayah saya pada saat itu. Akhirnya saya sampai di rumah pada pukul 9 pagi. Dan saya lihat ibu saya sudah terduduk di depan pintu. Saya langsung menghampirinya dan saya peluk beliau sambil saya menangis. Kemudian saya hampiri almarhum ayah saya, dan di situ langsung saya pecah tangisan saya. Saya nggak berhenti buat menangis karena ini hal yang paling mengagetkan dalam hidup saya. Sebelum beliau dikuburkan, saya terus memeluk beliau. Saya tidak ingin melepaskan beliau sedikit pun, bahkan sampai beliau mandi pun saya ikut memandikannya. Dan pada akhirnya setelah semuanya selesai, ayah saya dikuburkan. Disitulah saya semakin hancur, dan bahkan saya tidak ada makan apapun pada saat itu, karena saya emang nggak ada yang memikirkan hal lain selain ayah saya. Jadi memang berat sekali ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, apalagi itu seorang ayah atau orang tua kita. Jadi saya menyadari perkataan ayah saya sebelum beliau meninggal, bahwa jangan pernah tinggalkan sholat. Dan kata-kata itu selalu saya jadikan itu motivasi dalam diri saya, pengingat buat saya, agar saya selalu mengingat sholat dan jangan pernah meninggalkannya. Karena saya tidak ingin membuat ayah saya kecewa, karena saya begitu sayang dengan ayah saya. Jadi singkat cerita saja, selagi orang tua kita masih ada di dunia ini, masih bersama kita, sayangilah beliau. Jangan sampai kita ada penyesalan di kemudian hari, karena kalau kita sudah menyesal itu gak ada gunanya. Jangan pernah kita melawan, jangan pernah kita membentaknya, mengatakan atau saja, itu Allah sudah marah sekali. Dan ketika kita melawan kepada orang tua kita langsung mendapat balasannya dunia dan akhirat. Seperti contohnya, kita di saat itu atau pada hari itu kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, bisa saja kita waktu itu langsung jatuh, atau kepala kita pusing, atau kita mendapatkan karma yang lain. Jadi ini benar-benar sangat, kita tuh nggak boleh melawan orang tua kita. Orang tua itu segalanya, ayah ibu kita. Tanpa mereka kita tidak ada di dunia ini. Ayah yang banting tulang, pergi pagi pulang malam hanya untuk mencari nafkah untuk istri dan anaknya. Kemudian ibu yang mengurus kita, ibu yang telah mengandung kita dari rahimnya, yang menyusui kita 2 tahun, bahkan lebih pun. Dan beliau tidak pernah ingin melihat anaknya susah. Beliau selalu ingin membuat anak itu bahagia, bagaimana caranya pun. Beliau tidak ingin anaknya itu bersedih. Apapun misalnya anaknya mendapatkan kekurangan, pasti beliau selalu melengkapinya, memberikan kecukupan kepada anaknya. Jadi untuk saat ini saya ingin sekali membahagiakan ibu saya, karena hanya beliau lah saya punya saat ini, dan juga kakak-kakak saya yang lainnya. Jadi sayangilah ibu kalian. Jikapun kita jauh dari ibu kita telepon dia setiap saat, karena dengan mendengar suara kita saja ibu kita itu sudah bahagia sekali, sudah senang sekali mendengar suara anaknya. Tapi satu hari saja ibu tidak mendengar teleponan dari anaknya, beliau sangat sedih, dan tentunya beliau berpikir, kemana anak saya, kenapa dia tidak ada memberi kabar kepada saya. Nah, jadi
jangan kita membuat orang tua kita sedih. Berikanlah selalu mereka kabar bahagia meskipun diri kita sedang tidak bahagia. Jangan pernah melihatkan kesedihan kita kepada orang tua kita, karena beliau hanya ingin melihat kita bahagia. Dan juga jika kita sudah punya rezeki atau kita sudah bekerja, berikanlah harta kita, berikanlah sebagian gaji kita untuk beliau, memberikan apa yang beliau beli atau inginkan. Atau mereka ingin pergi umroh, jika kita mampu, ayo kita bawa mereka pergi ke tanah suci, bahkan bisa bersama kita pun. Jadi ayolah untuk bapak atau ibu semua yang selagi masih hidup orang tuanya, bahagiakan beliau, jangan pernah menyakiti hati beliau, karena sekalipun kita seorang pendosa, kalau kita miliki sikap baik, kita hormat kita kepada orang tua kita, masih ada peluang untuk masuk surga. Karena tidak ada gunanya jika kita rajin sholat tahajud, kita rajin sholat duha, ataupun sholat sunnahnya lainnya, tapi kita tidak berbakti kepada orang tua kita, itu sama saja tidak ada hasilnya. Itu sama saja kita tidak akan mendapat apa-apa. Karena memang membahas orang tua ini sungguh sensitif sekali, apalagi untuk diri saya. Jadi maaf tadi sebelum saya di saat pembahasan mengenai ayah, saya masih sedikit sedih. Kenapa? Karena memang saya sangat mencintai ayah saya. Beliau adalah cinta pertama saya. Beliau tidak pernah menyakiti hati saya. Beliau selalu memberikan nasihat mengenai perihal agama dan tentang sholat, untuk jangan ditinggalkan sholat. Dan sampai saat ini saya berusaha untuk melakukan itu agar saya tidak membuat beliau sedih di alam sana. Dan bagi orang tua kita yang sudah meninggal, marilah kita selalu memberikan doa Al-Fatihah, kirimkanlah kepada beliau. Jika kita tidak memberikan doa atau tidak mengirimkannya, maka beliau akan sengsara di sana, beliau akan sedih. Kenapa anaknya tidak mengirimkan doa kepada beliau? Karena itu yang dibutuhkannya sekarang. Jadi marilah kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, yang menyayangi kedua orang tua kita dengan setulus hati, karena beliau juga mencintai kita sepenuh hatinya. Jangan pernah kita menyakiti hatinya, membentaknya saja juga tidak boleh, karena kalau kita sudah menyakiti hatinya, maka nerakalah tempat kita. Nauzubillah min dzalik. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan silakan ambil baiknya, buang yang buruknya. Dan terima kasih, saya tutup, dan tetap semangat ya untuk puasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.